Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesti Nadila, saya moderator pada agenda sore hari ini mengenai dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria. Saya akan membacakan rules pada agenda sore hari ini, yaitu peserta diwajibkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat narasumber berbicara. Materi akan diberikan kurang lebih sekitar 50 menit mungkin ya Pak. Kemudian setelah materi selesai baru ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Rahmat Ramadhani, SHMH. Beliau merupakan advokat sekaligus dosen tetap di Universitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Lulusan S1 FH UMSU dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Untuk saat ini beliau sering menulis di surat kabar dan menulis di beberapa judul buku, yaitu catatan kecil seputar hukum Indonesia, kejahatan terhadap tanah, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Bapak Rahmat Ramadhani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bicara tentang aplikatif, maka harus memiliki dasar hukum. Dalam konteks pelaksanaan hukum pertanahan nasional Indonesia, ini ada beberapa regulasi sebagai dasar atau sumber hukumnya. Yang pertama tadi saya sudah sebut, dasar konstitusi itu ada di pasal 33 ayat 3 sebagai fundamen amanah untuk dilakukan bahwa bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya itu memang dikuasai oleh negara dan semestinya menjadi atau dipergunakan untuk memunculkan atau menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu dasar hukum yang kedua, ini ada di Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, disahkan tanggal 24 September dan seterusnya. Kemudian peraturan pelaksana UPA, ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, permen atau peraturan menteri agraria dan tata ruang, kemudian keputusan menteri agraria dan tata ruang yang sebagai berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian ada peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan pasal peralihan masih berlaku peraturan pelaksanaan UPA. Peraturan lama ini misal contoh kaitan dengan gadai misalkan. Gadai tanah itu kan udah nggak ada di buku ketiga dan buku kedua. Buku ketiga tentang perikatan KUA Perdata itu sudah dihapuskan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan harta tanah dan benda-benda di atasnya. Lalu misalkan lagi cesi atau kredit perban. Nah, ini kan sudah tidak ada, tapi beberapa peraturan lama masih difungsikan sepanjang tidak menyalahi di UPA ini. Sebelum lahirnya UPA nomor 5 tahun 60 ini, yang berlaku tentang hukum agraria atau yang khususnya mengatur tentang pertanahan di Indonesia di zaman pemerintahan kolonial Belanda itu ada dualisme hukum. Yang pertama adalah hukum barat yang diatur dalam Burgerlijkheid atau BW. Itu ada di beberapa statblad tentang agraris wet. Dan ini dikhususkan untuk golongan Eropa dan Timur asing. Sedangkan untuk pribumi atau bangsa Indonesia asli, ini diberlakukan ketentuan hukum adat dengan catatan azas domain perclearing. Apa itu? Bahwa sesungguhnya tanah-tanah yang dikuasai secara hukum adat oleh golongan pribumi ini dianggap sebagai tanah yang dimiliki oleh negara. Dan pada masa itu negara yang melaksanakan roda pemerintahannya adalah pemerintah Hindia Belanda, yaitu mereka para penjajah bangsa Belanda. Jadi secara
filosofi Belanda kan tidak punya tanah. Penjajah Eropa dan Timur Asing itu tidak punya tanah di Indonesia. Yang ada tanah-tanah yang memang dikuasai oleh bangsa Indonesia berdasarkan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, politik penguasaan tanah yang dilakukan oleh Hindia Belanda menjadikan negara sebagai senjata pada masa itu untuk memiliki, sehingga para tuan tanah golongan pribumi tadi itu, ya, dengan ajas domain perclearingnya itu dianggap menyewa atau harus memberikan upeti-upeti dari hasil tanah kebun yang mereka kuasai kepada negara yaitu Hindia Belanda. Nah, pasca Indonesia merdeka sejak tahun 1948 itu perjuangan panjang di fase pemerintahan pertama untuk menyusun sebuah regulasi dan memberangus serta mendesain ulang dari dualisme hukum tanah atau dualisme hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jadi dihapuskanlah azas domain perclearing itu, kemudian didesain itu 12 tahun kurang lebih, dari 1948 sampai 1960, penyusunan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu. Ada tanda merah dan pertanyaan yang saya buat di sana, yaitu bagaimana dengan rancangan undang-undang pertanahan. Karena pada hakikatnya, sejatinya Barkah yang dikelola oleh UPA selama ini tok melulu hanya sebatas berkaitan dengan tanah. Sedangkan rujukan Undang-Undang Pokok Agraria semestinya menjadi fondasi dasar terhadap aspek keagrarian, sumber daya agraria secara totalitas, tidak hanya tanah. Makanya isu atau desas-desus tentang pembentukan rencana undang-undang pertanahan ini sudah terdengar santer sejak setidaknya 10 tahun terakhir. Namun sampai hari ini belum diwujudkan. Yang muncul hanya berkaitan dengan persoalan regulasi pertanahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang belakangan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau ulang. Lahirnya UPA, maka ada beberapa peraturan yang dicabut di masa pemerintah Hindia Belanda atau kolonial Belanda. Itu antara lain adalah Agraris Wet, ya, kemudian azas domain perclearing tadi, Konles Beswit, ini peraturan agraria untuk di dua pulau Jawa dan Madura. Kemudian buku kedua KUH Perdata tentang benda. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, khususnya tanah yang ada di buku kedua KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, itu dinyatakan tidak dicabut atau tidak berlaku lagi pasca diberlakukannya UPA ini. Sedikit saja untuk memahami bahwa tujuan UPA ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Ingat, semestinya dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional tidak hanya persoalan tanah. Kenapa? Seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa agraria itu merupakan Barkah. Jadi harusnya tujuan UPA ini dapat dicapai oleh berbagai aspek, berbagai sektor dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria Indonesia, baik itu tentang kehutanan, kelautan, perikanan, antariksa, dan seterusnya. Semestinya UPA lah menjadi dasar penyusunan hukum agraria ini. Kemudian meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan satuan dan kesederhanaan dalam hukum tanah. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Oke, ini bagian dari salah satu jaminan kepastian hukum yang yang dituangkan dalam sebuah sertifikat atas tanah. Ini ada beberapa azas yang menjadi fundamen dari hukum agraria, mungkin tidak begitu tidak begitu asing ya untuk Bapak Ibu yang memang backgroundnya dari sarjana hukum. Karena memang apa yang saya paparkan ini sebenarnya adalah materi untuk memahami hukum agraria di tingkat awal.